Jadi, halo selamat sore semuanya. Bukan sore guys, ini masih jam 12 siang. Tapi di sini aku ingin apa ya, curhat aja. Jadi mau membiasakan diri ya untuk curhat dengan bahasa yang senyum gitu. Karena ternyata senyuman itu adalah sebuah metode di mana kita itu menipu psikologis kita gitu kan. Jadi kayak psikologi terbalik gitu. Bukan pikiran kita yang membuat kita tersenyum, tapi dengan kita tersenyum itu akan membuat pikiran kita lebih bahagia gitu. Paksain aja ya senyum gitu. Nah, sebenarnya gue cuma pengen cerita tentang hari ini, what the today happens gitu. Hari ini itu adalah hari pertama setelah hari pertama liburan ya kan. Karena tanggal 27 sampai tanggal 5 Januari, Februari, Maret, 5 Maret itu ada liburan buat anak-anak sekolah itu awal Ramadan. Itu intinya, poin-poinnya itu adalah liburan awal Ramadan. Nah, akhirnya yang jadi pemikiran-pemikiran aku tuh di saat ini tuh gabut banget, literally gabut. Jadi kayak mindset aku tuh lagi kacau banget beberapa hari ini. Kayaknya perlu banget untuk dibenahi. Kenapa aku bisa mengatakan itu? Yang pertama adalah kacaunya pola tidur aku. Ini ada indikasi ya benar. Satu, habit aku yang sudah aku coba pertahan ini juga agak ambaradul dan itu menjadi salah satu bentuk indikator juga. Kayak misalnya ya biasanya udah bisa bangun pagi terus paginya jogging itu kan udah lumayan ya. Tapi pada akhirnya jadi palsu lagi ya kan. Jadi ya sudahlah. Nah, ini penting banget untuk diperbaiki. Lalu habit one day one konten one day one storytelling itu juga sebenarnya itu ide yang bagus, cuman kita salah di visinya aja sih kayaknya, guys. Jadi salah di visi, kita sih sebenarnya mau ngapain gitu. Tujuan dari kita membuat konten itu apa untuk melatih diri sendiri dalam berkonten atau kita melatih diri sendiri untuk mencurahkan beride atau berkata-kata gitu. Nah, yang kedua, indikator lain adalah ya kita udah mulai badan lemas-lemas. Ada habit yang sebenarnya bagus banget yaitu olahraga jogging setiap hari everyday dan intermittent fasting. Aku merasa bahwa intermittent fasting itu sesuatu yang bermanfaat juga dan memang memberi dampak positif sih sebenarnya ke tubuh kita. Jadi kita nggak pilih-pilih makan, cuman kita intermittent fasting aja, kita puasa dan tapi bukan yang puasa full, nggak minum, nggak makan, tetap minum, tetap makan, cuman nggak bergula gitu, misal teh pahit kah, atau kopi hitam, atau cuma air putih doang, iya cuma kayak gitu, no sugar, ya kan, no kandungan sugar. Itu ya kayak bener agak lemesan aja ya guys. Ternyata kalau terlalu banyak gula emang juga nggak terlalu baik, kita juga harus bisa mengatur diri kita sendiri. Nah ini yang jadi apa ya bahan stres aku juga. Sebenarnya nggak perlu stres sih, cuman butuh kayak semacam diutarakan gitu loh guys. Jadi butuh teman cerita, butuh teman di mana kita sharing dan itu menjadi salah satu kelemahan aku yang lumayan parah sih. Kita nggak pernah yang namanya deep talking gitu. Kayaknya itu penting banget untuk bisa pikiran kita tuh lebih jernih, lebih lebih apa ya, tertata gitu. Kalau cuman writing itu aku udah nyoba, cuman jujur aja nggak memberi dampak yang kurang memberi dampak sih, kurang memberi dampak efektif untuk pengelolaan mental mental block, pengelolaan psikologis aku gitu kayak writing. Jadi malah kesannya tuh nambah kerjaan gitu loh guys. Jadi aku sepertinya lebih suka untuk berbicara seperti ini loh guys. Nah, yang ketiga bagaimana apa ya alur alur cerita di sini tuh yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengatasinya atau seenggaknya karena kita udah tahu triggernya hari ini kerasa apa, nggak hari ini udah ngerasa gimana gitu. Lalu selanjutnya kita harus berpikir ya. Selanjutnya aku harus berpikir bagaimana
bagaimana aku harus memberikan solusi-solusi ini. Karena kalau kita selamanya terjatuh di dalam sebuah masalah terus dan kita hanya terkungkung di pemikiran-pemikiran masalah-masalah itu sebenarnya kita terjebak di rawa pemikiran gitu, pemikiran masalah gitu. Harusnya kita bergerak untuk mencari solusi gitu. Apa gitu. Entah itu kamu bisa mikir, "Oh ya udah main aja," gitu. Pergi itu juga menjadi salah satu solusi ketika kamu lagi suntuk gitu. Ketika kamu lagi banyak pikiran. Lalu ada juga kamu juga bisa pergi untuk mencari ide-ide baru di luar sana gitu, atau membaca buku. Yang jelas kalau di satu tempat, satu habit kamu nggak bisa menemukan solusi, ya udah kamu geser lah ke tempat lain, terus melakukan aktivitas lain atau berbicara dengan orang lain gitu. Itu mungkin akan sedikit memberikan dampak positif juga untuk kamu, untuk aku juga. Ini bahasanya topiknya aku kamu aja guys, kita lah berarti. Ya kan, siapa tahu nanti di sana kamu akan melihat sesuatu aku sih, aku akan ganti ini jadi topiknya aku. Siapa tahu aku akan melihat, eee, ini ya, hal-hal yang yang di depan mata gitu loh, nggak usah terlalu jauh ngelihatin di sosmed gitu. Sosmed kan itu emang udah emang memang terlalu jauh lah, guys. Lebih lebih apa ya, kayak area fiktif, tapi beneran ada, tapi emang fiktif dan POV-nya tuh emang dipaksakan aja gitu. Jadi ya bukan sesuatu kebohongan, emang ada, cuman mungkin, persepsinya tuh kalau di sosmed itu bisa berubah kayak gitu, itu sih. Oke itu aja, cukup.